Diketahui berdasarkan fakta sejarah, demi penguasaan yang totaliter, setiap penjajah pasti akan menerapkan 3 hal, yakni pertama, kaburkan sejarahnya, kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya, dan yang ketiga, putuskan hubungan dengan leluhurnya dengan mengatakan sebagai bodoh dan primitif. Untuk menjalankan hal tersebut, Belanda menggunakan 3 strategi, yakni politik sistem kelas, konsep adu domba, dan agen pelaksana di lapangan. Uraian sejarahnya sebagai berikut. Sistem kelas rasis yang rasis ini terbagi dalam warga kelas 1, ras kulit putih keturunan Eropa, warga kelas 2, yakni imigran Cina dan Arab, dan warga kelas 3 atau yang terakhir adalah pribumi yang disebut sebagai inlander dengan konotasi yang jelek, bodoh atau terbelakang. Bangsawan pribumi termasuk dalam kelas ini. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sofistik yang disebarkan oleh pendahulu agama Islam di Nusantara sudah nyata dan terbukti adalah dibawa oleh para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah baik secara perdagangan atau sebagai duta dakwah dan perdamaian. Maka kedudukan nasab Nabi sangat dimuliakan di negeri ini. Ini kuncinya. Di era sekarang, sebagai bukti penyebar Islam di Nusantara adalah para keturunan Nabi, maka mereka telah nyata terisbat secara resmi oleh Naqobah Internasional, baik dari beberapa jalur keturunan Wali Songo yang dari Maghribi, Turki, atau Samarkand, Uzbekistan, baik yang dari jalur Al-Hasani maupun Al-Husaini. Kembali ke era kolonial, dikarenakan masifnya represi Belanda, banyak keluarga Sayyid atau Syarif, Malona, Makhdum, panggilan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembunyikan diri. Walaupun tetap dengan diam-diam mereka menyimpan dan menulis silsilah keluarganya. Ini terjadi di keluarga kesultanan atau di keturunan Bani Wali Songo. Mengetahui hal tersebut, maka Belanda membuat suatu proyek kooptasi umat Islam dengan menunjuk seorang orientalis yang hafal Al-Quran bernama Senuk Hurugronje, yang nama samarannya adalah Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih. Senuk Hurugronje ini berkeliling dari Aceh hingga Tanah Jawa, dan dia banyak memberikan rekomendasi kepada Belanda tentang bagaimana cara menaklukkan dan menjinakkan umat Islam, termasuk harus merebut klaim siapa cucu Nabi yang paling pantas memiliki otoritas keagamaan di Nusantara. Di era tersebut tercatat salah satu kaki tangannya bernama Uthman bin Yahya, seorang imigran keturunan Ba'alawi Yaman yang diangkat oleh Belanda menjadi Mufti Agung Batavia, membuat sebuah kitab dan berfatwa haram memberontak pada penjajah Belanda. Bahkan dia mendoakan kejayaan bagi Ratu Wilhelmina ketika berulang tahun. Ini terjadi di Masjid Pekojan pada 2 September 1898. Sebuah pertanyaan besar, bagaimana seorang keturunan imigran dari negara paling miskin di Arab dan mengaku keturunan Nabi Muhammad kok malah menjadi kaki tangan penjajah yang menindas umatnya Muhammad, bahkan mendoakan pemimpin penjajah tersebut? Aneh bin ajaib, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Maka apakah sebenarnya yang terjadi? Ini jawabannya. Pertama, Belanda sedang menggunakan kaki tangannya dalam mencengkeram penjajahan di Nusantara. Kedua, kooptasi atas nama keturunan Nabi dilakukan untuk menipu umat Islam di Nusantara. Dan yang ketiga, bila umat Islam tidak bisa dimurtadkan, maka harus dikacaukan dari dalam.